Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi insan produktivitas semua. Kembali di channel YouTube P3D DKI Jakarta, yaitu Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah rekan-rekan semua, kali ini kita kedatangan narasumber tamu yang sangat istimewa dari PT Mido Indonesia. Kepada Ibu, dipersilakan memperkenalkan diri, Ibu. Ya, nama saya Florentina. Di PT Mido Indonesia, saya sebagai Asisten Direktur Operation. Rekan-rekan, kita mendapatkan narasumber yang begitu hebat, salah satu manajemen dari PT Mido Indonesia. Rekan-rekan sudah tahu belum sih apa itu PT Mido Indonesia? Coba kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan Ibu Florentina supaya kita bisa menggali apa itu PT Mido Indonesia. Sebelumnya Ibu, PT Mido Indonesia ini perusahaan yang bergerak di bidang apa ya? PT Mido Indonesia awal berdirinya itu adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang untuk pengadaan seragaman. Baik seragaman untuk swasta, banking, juga ada ke pemerintah seperti TNI dan Polri. Awalnya seperti itu. Kemudian ya baru 2 tahun ini berkembang. Kita ada sebetulnya penggabungan dari perusahaan dari grup lah, operationnya bergabung untuk kita masuk ke dalam retail. Produknya adalah brands-nya Job, JOBB, dan Jack Nicklaus. Ya, itu penjualan retail, kita ada di Dep Store, ada di penjualan dengan mall dan sebagainya. Seperti itu. Berarti produknya lebih banyak di bidang fashion, seragam seperti itu ya Bu ya? Betul. Kurang lebih. Betul. Ini PT Mido sendiri sudah berapa lama berdirinya Bu ya? PT Mido Indonesia hampir 20 tahun. Rekan-rekan insan produktivitas, kalau kita lihat PT Mido Indonesia ini sudah 20 tahun berdiri. Sebenarnya ada tips atau rahasia tidak sih Bu yang membuat PT Mido ini bisa bertahan kurang lebih selama 20 tahun dan mungkin kan ingin bisa seterusnya Bu ya, bisa sampai ratusan tahun seperti perusahaan-perusahaan di luar sana. Apakah ada tipsnya atau rahasianya Ibu? Kalau kita ya lebih banyak ke satu semangatnya juga dari di marketing, didukung oleh staf yang lain juga dari bagian-bagian yang lain. Konsistensi, semangat dan pantang menyerah. Kita memang ada beberapa tender itu menang kalah itu soal biasa. Jadi kalau kalah itu juga salah satu jadi satu semangat untuk maju terus dan sebagainya. Menjadi satu pelajaran gitu Bu ya. Apakah menang tender pun jadi pelajaran, kalah tender pun jadi pelajaran. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Kira-kira selama 20 tahun berjalan, apakah ada gitu ya inovasi-inovasi bisnis yang pernah dilakukan oleh PT Mido untuk bisa mungkin mengembangkan produk atau ada inovasi-inovasi produk atau bagaimana cara penjualan dan seterusnya? Kita mungkin lebih fokus ke uniform dulu karena retail kan memang baru 2 tahun kita istilahnya bergabung di PT Mido ya. Inovasi yang kita tawarkan terutama bahwa kita bisa mengadakan desain. Desainnya sendiri misalnya kayak banking gitu, mau seperti apa dan sebagainya. Desainnya kita custom, baik ada desainer, kita sendiri memang punya desainer, tapi bisa juga kita kerjasama dengan desainer-desainer yang lain, udah punya nama lah seperti itu. Gitu. Ya itulah kita bisa berhasil juga, maksudnya masuk ke dalam beberapa bank di Indonesia yang lumayan lah, maksudnya BUMN. Betul. Kita juga ada beberapa pengadaan seragamnya memang dari PT Mido Indonesia. Termasuk juga dari Airlines. Ya, bukan hanya dulu pernah di Indonesia, bahkan ada airline yang dari Malaysia juga kita ada yang seragam. Bahkan berarti sudah ekspor Bu ya? Betul. Sudah ekspor ternyata PT Mido Indonesia ini. Jadi salah satu keunggulannya kalau tadi yang kita lihat rekan-rekan semua, PT Mido ini bisa menyediakan desain gitu ya kepada klien. Jadi klien bisa memilih desain seragam apa sih yang paling pas dan paling cocok menurut mereka. Betul ya Ibu ya? Betul. Betul. Setelah 20 tahun perjalanan PT Mido gitu kan, tadi juga betapa semangat, konsistensi itu menjadi penting untuk satu bisnis Ibu ya. Kira-kira untuk kedepannya nih, misalkan mungkin 50 tahun ke depan, sampai mungkin bisa 100 tahun ke depan PT Mido ingin tetap bergerak, tetap berkarya, kira-kira apa yang menjadi satu target besar gitu yang sudah dibuat oleh manajemen di PT Mido ini Ibu? Tentunya PT Mido Indonesia saat ini sangat tergantung pada staff Midonya, jadi pada human capitalnya. Otomatis menurut saya sih untuk kedepannya, karena yang utama, sumber daya utama memang
kebetulan human capitalnya ya tentunya dari orang-orang ini kompetensi terus dan sebagainya itu yang kita harus tingkatkan. Betul. Jadi kompetensi pekerja, kompetensi dari human capital itu yang akan senantiasa coba ditingkatkan oleh PT Mido Indonesia ya. Dan tentunya juga kita juga jangan sampai terlupakan dengan sistemnya sendiri. Betul. Jadi otomatis ya kita juga sistemnya harus tetap konsisten, betul maju terus. Bahkan mungkin kita juga ya baru-baru ini terus aja mungkin kita juga lagi mau coba untuk ISO dan sebagainya. Mudah-mudahan ya tahun depan kita bisa terrealisasi seperti itu. Kalau dari sisi klien itu kebanyakan apakah swasta atau dari BUMN kah ataupun? Kalau itu kita lebih banyak mungkin ada TNI Polri memang masih lebih dari 50%, tapi jangan lupa juga kita swasta juga sama. Cukup baik banyak. BUMN juga ada gitu. BUMN ya mungkin ada dari Pertamina, baik kita sebut mungkin ada yang Bank BRI, terus sekarang juga BSI dan sebagainya. Luar biasa rekan-rekan insan produktivitas semua, ternyata PT Mido ini sudah bisa mencakup banyak klien gitu ya, baik dari sisi pemerintahan, swasta, bahkan sampai ekspor. Namun seperti yang kita rasakan bersama rekan-rekan semua ketika pandemi COVID dimulai di 2019 dan sangat terdampak itu di 2020. Betul. Menurut Ibu Florentina, apa nih yang dirasakan PT Mido ketika COVID atau pandemi ini begitu dahsyatnya menghantam Indonesia, Ibu? Ya, tentu pandemi PT Mido juga merasakan dampaknya. Ya, kita tergantung pada seragaman dan kebetulan kalau dilihat dari swasta dan sebagainya, mungkin seragaman itu bagian dari sesuatu yang bisa ditangguhkan dulu. Betul. Jadi otomatis mereka waktu mereka review budget dan sebagainya, mungkin ada salah satu yang untuk pengadaan seragam bisa menjadi satu yang ditangguhkan. Jadi otomatis ya waktu saat itu ya awal pandemi tentunya orderan juga turun terus terang aja seperti kira-kira itu. Sampai antara 50 sampai 60%. Lumayan juga. Tapi ya bersyukur dari pemerintahan karena kita ada pemerintahan, tentu pemerintahan juga punya anggaran untuk belanja. Betul. Meskipun itu ada di review dengan anggaran yang lebih sedikit, tapi bersyukur kita masih ada istilahnya project yang kita dapatkan gitu. Nah, otomatis sendiri dengan penurunan itu kita juga harus review ke dalam seperti apa. Betul. Ya, tindakan efisiensi yang kita lakukan cukup lumayan. Jadi kita tetap bisa bertahan sampai sekarang. Jadi selama pandemi COVID ini, Ibu, salah satu hal yang paling penting dilakukan supaya perusahaan ini tetap running dan tetap berjalan apa, Ibu? Tentunya kalau dilihat kita harus ada penyesuaian. Tadi mungkin juga dari pandemik tadi saya juga lupa untuk mengenai retailnya. Kita juga merasakan gimana mall itu tutup. Betul. Sehingga akhirnya kita berapa bulan tidak bisa jualan juga seperti itu. Jadi otomatis ya kita harus efisiensi biaya. Tentunya juga minta pengertian dari karyawan-karyawannya dengan kondisi yang saat ini gitu. Dan bersyukur ya mereka juga tetap mau menyesuaikan meskipun dengan beberapa yang harus ada penurunan dari penghasilan mereka dan sebagainya. Ya tapi ya bersyukurlah sampai saat ini masih bisa bertahan gitu. Artinya setelah didiskusikan antara karyawan dengan manajemen, semuanya tetap bisa berjalan lah, Bu ya. Kedua belah pihak bisa menerima karena memang kita sama-sama menghadapi satu hal yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Betul. Kita di sini kan menjalankan atau menyelenggarakan satu pelatihan, Ibu ya. Satu pelatihan peningkatan produktivitas selama kurang lebih 5 hari untuk rekan-rekan karyawan, dan dari sisi kami pun kami harapkan ini menjadi salah satu hal yang bisa meningkatkan tadi, Bu ya, skill, kompetensi karyawan. Apalagi kalau kami dengar bahwa salah satu rencana PT Mido ke depan itu ingin bisa menerapkan 5S, Kaizen dan seterusnya. Betul. Karena sangat cocok sekali diaplikasikan di perusahaan seperti ini ya, produksi tekstil atau seragam yang sangat butuh bagaimana bisa memperbaiki sistem sehingga produktivitas meningkat, karyawan juga nyaman, senang bekerja, juga bisa meningkatkan laba perusahaan. Kalau menurut Ibu Floren, setelah 5 hari pelaksanaan pelatihan ini, apakah ada perubahan atau ada hasil yang dirasakan setelah teman-teman karyawan ini melakukan training, Bu? Ya, kalau dilihat ini anak-anak kebetulan ya staffnya juga lumayan bersemangat. Iya, betul. Ada sesuatu kesempatan untuk belajar karena dalam kondisi sekarang ini memang biaya training kita juga agak kurang. Betul. Tapi ya di sini juga kebetulan productivity. Tadi yang saya sampaikan bahwa PT Mido terutama juga sangat tergantung pada human capital.
dengan peningkatan productivity. Hasilnya secara visual kita lihat saat ini lebih rapi, lebih teratur. Betul. Di mana harapannya dengan lebih terorganisir dan sebagainya, produktivitas, gerak kerja dan sebagainya, movement dan sebagainya itu lebih efisien. Jadi otomatis ya hasil kerja kita harapkan memang sesuai dengan harapan, lebih produktif gitu. Oke, setelah 5 hari pelaksanaan training dan mungkin juga sudah sedikit banyak dirasakan Ibu ya. Apakah dari sisi manajemen ini Ibu punya satu planning gitu ya untuk bisa menerapkan alat teknik dan metode penerapan produktivitas seperti 5S Kaizen dan seterusnya? Apakah ada planning ke sana Ibu? Ya, tentunya kita juga harapan dengan training ini bukan hanya sekedar training, tentunya kontinuitas ke depannya. Waktu sebelum training kita memang udah ada rencana untuk Kaizen, 5S dan sebagainya. Dan Yamido ini kan manufacturing dan sebagainya, otomatis mereka lebih awal menerapkan seperti itu. Jadi sebelum ini ya memang kita juga udah sempat nanya-tanya dan sebagainya untuk menerapkan 5S dan Kaizen. Dan ya bersyukur ya kebetulan ada tawaran seperti ini gitu training. Boleh dikatakan ini sangat terbantu dari pemerintahan daerah gitu kan, tanpa kita ngeluarin biaya terus-terang. Seperti itu. Betul sekali. Tentunya penerapan ini akan kita lakukan karena sebelumnya juga kita memang sudah ada rencana untuk itu. Tentunya akan diterapkan teknik dan sebagainya. Nanti kita akan perbaiki terus, mudah-mudahan dengan pembekalan yang dari mereka udah dapatkan bisa kita terapkan. Dari ada usulan nanti mau seperti apa dan sebagainya. Oke, jadi memang dari manajemen ini akan membuat satu kebijakan lah Bu ya. Bagaimana bisa membudayakan 5S Kaizen dan seterusnya. Satu terakhir Bu ya. Apa mungkin ada pesan atau pada rekan-rekan yang saat ini sedang merintis bisnis mungkin ya, sedang membuat satu usaha sendiri, apakah ada satu pesan-pesan dari Ibu bagaimana supaya para pengusaha ini bisa bertahan, bisa senantiasa memajukan bisnisnya? Ya, tentunya pesan ya sama dengan kondisi saat ini, konsistensi tetap semangat, terus kita juga harus lihat review ke dalam seperti apa. Tapi peluang tentu ada meskipun itu kecil, dan kita juga memang di sini akhirnya juga ngambil beberapa peluang yang istilahnya dulu mungkin kesannya kecil dan sebagainya, tapi kan itu ada satu kesempatan seperti itu. Ya tentunya tetap semangat, mengikuti kemajuan teknologi juga. Sekarang ini ya sistemnya lebih diperbaiki dengan sistem produktivitas seperti itu dulu. Menarik sekali rekan-rekan insan produktivitas semua ya, bahwa pesan dari Ibu Florentina, bagaimana kita bisa mempertahankan bisnis di situasi yang cukup sulit gitu kan. Salah satunya dengan konsistensi, dengan semangat, senantiasa memperhatikan skill dan kompetensi dari human capital Ibu, dan juga bisa senantiasa melihat peluang. Walaupun peluang itu kecil, tapi kalau memang itu bisa bermanfaat untuk bisnis kita, tentu saja kita harus bisa bergerak cepat untuk meraihnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana produktivitas menjadi satu hal yang utama untuk senantiasa bisa dilaksanakan dan dikembangkan budayanya di perusahaan kita. Baik, terima kasih banyak Ibu Florentina atas waktunya, atas sharingnya kepada kami semua. Semoga menjadi satu insight yang bisa menambah wawasan bagi para pengusaha, kepada para pekerja di luar sana. Baik, terima kasih rekan-rekan insan produktivitas semua. Jumpa lagi di lain kesempatan di channel YouTube P3D DKI Jakarta di podcast-podcast berikutnya yang kami harapkan akan bermanfaat, memberikan wawasan, memberikan ilmu dan pengetahuan untuk kita semua. Salam produktivitas, kita Indonesia, kita produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Floren atas waktunya.